Jepang itu negara paling plotis di dunia, negara dengan teknologi canggih, ekonomi nomor 3 di dunia, budaya populer mendunia, tapi krisis populasi. Di data terbaru, populasi Jepang sekarang turun jadi 123 juta orang. Dan di tahun 2023 kemarin, jumlah bayi yang lahir cuma 770 ribu, angka terendah sepanjang sejarah modern mereka. Sementara yang meninggal 1,57 juta orang, artinya setiap satu bayi lahir, ada 2 orang yang meninggal. Dan di saat yang sama nih, ironinya, industri Jap mereka malah makin subur. Jadi, populasi turun, tapi katalog filmnya nambah. Jadi itu kayak pohon rambutan di rumah tetangga lu yang lu kira udah habis dipetik, besoknya nongol lagi buah baru. Kita masuk ke fakta pertama nih. Jepang itu adalah negara dengan penduduk tertua di dunia setelah Monaco. Rata-rata umur mereka sekarang 49 tahun. Artinya tuh, setengah dari penduduk orang Jepang itu adalah lansia. Kita bandingin nih sama Indonesia. Rata-rata umur di Indonesia itu 29 tahun. Jadi kita masih produktif nih buat ngutang KPR, ngutang ShopeePay, PayLater, dan ngutang beli nasi Padang. Jadi di Jepang itu nih, krisis tenaga kerja mereka udah parah banget nih. Tercatat di 2024, mereka kekurangan hampir 11 juta pekerja buat sektor industri. Jadi makanya tuh, sekarang ini banyak TKI dari Indonesia yang kerja di Jepang. Jadi perawat lansia, kasir kombini, sampai tukang goreng karage. Jadi nanti nih, di 2040 mungkin lu ke Tokyo, masuk Lawson, kasirnya ngomong, "Airishimasen, mau isi pulsanya sekalian bang?" Jadi kita ke pertanyaan penting nih, kenapa orang Jepang males punya anak? Pertama, biaya hidup. Rumah di Tokyo kecil mahalnya kayak beli apartemen di SCBD. Terus pendidikan mahal banget nih. Rata-rata biaya sekolah dari TK sampai SMA bisa habis 200 juta yen. Itu setara 20 miliar rupiah. Jadi di Jepang itu punya anak sama dengan setara investasi Ferrari. Kedua, budaya kerja. Di Jepang itu jam kerja gila-gila. Rata-rata 49 jam seminggu. Kalau lu tidur di kantor di Jepang nih, lu dianggap rajin. Kalau di Indonesia, lu tidur di kantor, besok tidur di rumah full time alias dipecat. Ketiga, hiburan teknologi. Di Jepang, orang Jepang itu sibuk sama anime, game VR, waifu digital, dan koleksi Jap. Jadi kalau di Indonesia, jomblo bilang aku fokus nabung buat nikah. Tapi kalau di Jepang, jomblo bilang aku fokus nabung buat upgrade VR headset biar resolusinya 8K. Yang jadi ironinya nih, di Jepang itu bisa bikin Gundam raksasa 18 meter di Yokohama. Bisa bikin robot anjing Aibo yang lebih nurut daripada mantan lu. AI-nya pun nih, bisa bikin waifu yang gak bakal selingkuh. Tapi bikin warganya mau punya anak, itu nggak bisa. Itu kayak lu punya mobil F1 nih, mesinnya gila tapi banyak kempes. Jadi di sana itu teknologinya malah dipakai buat hal lain nih, kayak boneka silikon hyperrealistik, VR, PlayStation, kamera, bahkan AI waifu yang bisa chat 24 jam. Lawan manusia aja kalah jauh nih, gimana lu mau ngajak pacar nonton ke bioskop kalau rival lu robot silikon 4K SDR yang baterainya tahan 12 jam. Sekarang kita ke topik panas nih, industri Jap. Nilainya gila nih, lebih dari 30 triliun yen per tahun. Itu sekitar 3.000 triliun rupiah. Buat perbandingan aja nih, GDP per kapita Indonesia aja kalah tuh. Produksinya aja gila nih, 6.000 sampai 8.000 judul baru per tiap tahun. Bayangin nih, tiap hari ada 20 judul film baru di Jepang. Itu lebih cepat daripada Indosiar bikin judul. Makanya tuh, kalau artis idol karirnya udah sepi nih, pindah ke industri ini. Ya, kayak karir pet normal di Indonesia lah. Kalau lu gagal jadi penyanyi, pindah ke YouTube. Kalau di Jepang nih, lu gagal jadi idol, pindah ke cover DVD 18+. Bahkan ada data lucu nih, di Jepang itu 70% laki-laki dari umur 20 sampai 30 tahun nonton Jap minimal seminggu sekali. Itu lebih konsisten daripada nonton berita DPR. Tapi serius nih, populasi turun itu bisa bikin efek domino loh. Kayak tenaga kerja berkurang, ekonomi stagnan, pajak berkurang, sistem pensiun jebol. Sekarang 1 dari 3 orang Jepang itu adalah lansia nih. Artinya orang muda itu bukan cuma mikirin masa depan nih, tapi juga pikul 2 orang tua di belakang punggung mereka. Terus solusinya apa nih? Jadi pemerintah Jepang itu buka pintu nih buat para pekerja asing. Jadi mungkin di tahun 2060 nanti nih, populasi Jepang itu cuma 90 juta orang. Separuh orang tua, seperempat TKI, dan seperempatnya lagi robot.
Jadi bayangin nih, di Olimpiade 2060 nanti nih di Tokyo, lomba sprint antara atlet Kenya, robot buatan Sony, dan kakek-kakek 70 tahun yang masih maksa buat ikut maraton. Kalau populasi terus turun nih, di tahun 2060 nanti mungkin penduduk Jepang tinggal 50 juta orang, tapi jumlah video jabnya bisa sampai 200 juta judul. Rasionya satu manusia Jepang itu punya stok 4 film jab khusus buat dia. Jadi kesimpulannya Jepang itu negara super canggih nih, dengan ekonomi gede, hiburan kelas dunia, tapi warganya makin tua, makin males punya anak. Dan ironinya nih, makin sedikit yang kawin, makin banyak bokep yang diproduksi. Jadi kalau ditanya kenapa populasi Jepang bisa turun, itu karena orang-orang Jepang itu super perfeksionis. Mereka itu nggak mau pengen punya anak doang, tapi pengen punya anak yang sempurna, karirnya cemerlang, sekolahnya top, dan punya sopan santun tingkat dewa. Tapi yang jadi masalahnya nih, untuk mencapai standar setinggi itu mereka jadi mikir nih, wah butuh effort gede nih, biaya ekstra, mending nggak usah punya anak sekalian deh biar gak ribet. Lagi pula sekarang ini banyak hiburan banget, ada anime, manga, video game, dan teknologi robot canggih. Ditambah lagi jam kerja di Jepang itu gila-gila. Mungkin mereka mau punya anak nih, tapi begitu sampai rumah udah capek banget, udah cuma pengen tidur doang, nggak ada waktu tuh buat proyek bikin anak. Jadi intinya populasi Jepang turun itu bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka terlalu pilih-pilih, terlalu sibuk, dan terlalu asik dengan dunianya sendiri. Capek ah.